Membangun generasi yang dicintai Allah. Ada 5 syaratnya. Yang pertama, sahihul aqidah. Pertama sekali adalah akidahnya mesti benar. Karena ada orang sekarang, tidak penting apa keyakinanmu, yang penting kamu bermanfaat buat manusia. Oh, dalam Islam tak bisa begitu. Masalah orang bermanfaat, orang baik itu memang baik, tapi yang pertama kali diseleksi nanti adalah akidah mesti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu amrin dzibalin, setiap amal yang baik, walam yubda bi bismillah, kalau tidak dimulai dengan nama Allah fahuwa aqta. Putus. Mana putus? Putus barakah. Mana putus? Putus hanya tinggal sampai di dunia ini saja, tak bisa dibawa mati menghadap Allah SWT. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang akidahnya tidak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fala yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dia termasuk orang yang rugi. Kenapa dia rugi? Karena semua amalnya tidak dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh, tidak adil begitu Ustadz. Masa orang baik, orang sopan, orang santun, orang beretika, orang bermoral kok tidak dinilai? Simpelnya begini. Ada orang yang tiap hari ke kampus, datang jam 8, pulang jam 4 sore, mencatat semua yang dijelaskan dosen. Dia tidak akan diberikan ijazah, dia tidak akan ikut wisuda. Kenapa? Karena dia belum register, dia tidak login. Maka mesti login dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itulah kenapa Nabi melihat orang yang baik-baik itu, dia kirimi surat. Dia dengar ada raja Romawi orangnya baik, dia kirim surat. Aslim taslam, akidahmu mesti benar, maka kau nanti akan selamat di dunia dan di akhirat. Nabi mendengar ada orang baik di Mesir, namanya Jirjis, panggilannya Mukaukis. Nabi kirim surat. Salamun ala man ittaba'al huda, keselamatan bagi orang yang ikut hidayah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau mau mencari suami, seleksi pertamanya adalah idza ja'akum man tardawna dinahu, lihat akidahnya, wa khuluquhu, lihat akhlaknya. Akidah dulu baru akhlak. Begitu juga menikahi perempuan. Tunkahul mar'atu li arba'. Wanita dinikahi karena 4 perkara. Limaliha, karena hartanya, wali hasabiha, karena keturunannya, wali jamaliha, karena kecantikan fisiknya, wali diniha, karena agamanya. Fazfar bidzatid din, pandanglah karena agamanya. Lihat agamanya, lihat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, taribat siyadaka, maka akan selamat engkau. Alhamdulillah, keluar keputusan Mahkamah Agung, tidak disahkan pernikahan beda agama. Orang yang menikah beda agama tiap hari berzina, tiap malam berzina, zina. Kalau sampailah itu disahkan, maka turun laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah Islam menjaga kita ini semua. Tapi bukan berarti kita membenci orang yang berbeda dengan kita. Kita boleh bertetangga, kita boleh satu sekolah, kita boleh berteman, kita boleh satu kantor. Ini ceritanya intern antar ke kita. Adapun masalah hubungan sosial, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin, itu urusan agama kamu. Tapi dalam masalah keselamatan nanti menghadap Allah, maka tidak ada jalan lain kecuali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau akidahnya benar, dia tidak akan curang, dia tidak akan buat skripsi bodong, dia tidak akan upahkan makalahnya, dia tidak akan membohong ijazahnya. Kalau akidahnya benar, dia tidak akan nyogok masuk kerja. Kalau akidahnya benar, dia tidak akan memelet-pelet calon istrinya. Kalau akidahnya benar, dia tidak akan curang di tempat kerja. Kalau akidahnya benar, dia tidak akan makan haram dengan mengambil risuah sogok.
Kalau akidahnya benar, dia tidak akan curang, menipu, membohong. Jadi bukan sekedar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lalu efeknya terhadap kepribadian itu apa? Kalau ibadahnya benar, dia tidak akan sombong kalau berhasil, tidak akan stres kalau gagal. Kalau akidahnya benar, kalau sukses dia bersyukur, kalau gagal dia bersabar. Kalau akidahnya benar, sesuai keinginannya dengan yang terwujud, dia katakan alhamdulillah. Setelah dia berusaha all out, ternyata tidak terwujud yang dia inginkan, dia katakan rencana Allah jauh lebih indah. Itulah efek dari akidah yang benar. Orang kalau akidahnya benar, dia tidak stres, dia tidak depresi, dia tidak kedukun. Dia tidak akan ambil tali jemuran untuk gantung diri. Dia tidak akan nyebur ke kolam. Karena bagi dia, setelah hidup ini nanti akan hidup sekali lagi. Kalau orang akidahnya benar, dia tidak akan ambil itu samurai harakiri. Karena dia tahu orang yang bunuh diri, nanti dia akan masuk neraka. Dia akan menghunjamkan api neraka ke jantungnya, khalidan mukhallada fiha abada, kekal selamanya. Jadi kalau kita melihat ada anak muda, cerdas, S2, S3, bunuh diri, berarti cerdas tapi akidahnya tidak benar. Kalau kita lihat ada orang cerdas tapi korupsi, itu menunjukkan kecerdasan tidak berjalan seimbang dengan akidah. Sebab kalau akidahnya benar, dia tidak akan curang. Karena dia tahu dia diawasi Allah. Yang mengawasi dia bukan KPK, yang mengawasi dia bukan Inspektorat Jenderal, yang mengawasi bukan polisi, yang mengawasi bukan Intel. Yang mengawasi dia adalah la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dialah Allah yang tidak mengantuk, tidak tidur. Jadi yang pertama adalah sahihul aqidah. Akidahnya mesti benar. Yang kedua adalah sahihul ibadah. Apa bukti akidahnya benar? Ibadahnya benar. Kamu muslim, asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Saya lihat kamu nggak pernah sholat. Yang penting la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Ini tidak benar. Ini munafik. Lain di bibir, lain di hati. Lain ucapan, lain perbuatan. Kalau orang akidahnya benar, pasti dia sholat. Karena dia tahu ada Allah yang menghidupkan dia, yang mematikan dia, yang akan menghisap segala amalnya, yang akan menuntut dia di hadapan Allah. Nah, jadi ibadahnya mesti benar. Bulan puasa, puasanya full. Menyantuni anak yatim kalau dia ada duit. Kalau dia tidak ada duit, dia tidak akan merampok. Kalau dia ada duit, dia berbagi. Kalau dia lagi susah, dia tidak akan mencuri. Itu tanda ibadahnya benar. Sholat, zakat, puasa, haji, bagi yang mampu. Berjihad, berdarah-darah membela negara. Ini semua adalah ibadah. Hubbul watan minal iman. Bukan hadis Nabi. Kata-kata ulama, kata-kata hikmah. Cinta tanah air bagian dari keimanan. Makanya yang berjuang memerdekakan NKRI ini, yang tak lama lagi akan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, itu orang-orang yang sahihul akidah, sahihul ibadah. Ada orang mengaku sahih akidah tapi ibadahnya nggak benar. Masih nyembah hantu, masih minta sama tuyul, masih piara babi ngepet, masih percaya kepada jin penolong. Ini rusak akidahnya. Jadi kalau benar akidah, insya Allah ibadah juga benar. Ibadah yang benar berasal dari akidah yang benar. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, sedekah, zakat, wakaf, infak. Wa yuqimuna shalah, salat. Salat mewakili ibadah badan. Sedekah mewakili ibadah harta. Ibadah badan, ibadah harta. Tapi puncak dari semuanya adalah yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang ghaib. Allah ghaib, malaikat ghaib, surga ghaib, neraka ghaib, ruh ghaib, alam kubur ghaib, alam barzah ghaib. Jadi ibadahnya benar. Makanya anak-anak kita ini kita biasakan dari beribadah. Muru auladakum bis shalah, suruh anak kamu salat. Abna sab'an sinin, ketika berumur 7 tahun. Wadribuhum fil asyrah, pukul umur 10 tahun.
Wafarriquhum fil madaji, pisah tempat tidur laki-laki dengan perempuan, pisahkan. Jangan terjadi pelecehan seksual antara ayah dengan anak gadis, pisahkan. Walaupun ayah kandung, anak kandung, banyak sekali cerita-cerita yang malu untuk kita bahaskan. Kenapa? Karena orang merasa lebih pintar daripada Allah. Sholat, puasa, tapi masalah hubungan aurat, dia merasa lebih pintar daripada Allah. Jadi mesti benar ibadahnya. Kalau membuat-buat ibadah, man ahdatsa fi amrina hadza, siapa yang membuat-buat ibadah, ma laisa minhu, padahal tidak diberikan aturannya, anjurannya dari Allah, dari Rasulullah SAW, dari para ulama, bahwa raddun, maka amal itu mardud, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Akidah, ibadah, akidah amalan hati. Iman, yakin, tawakal, ridha, hati. Akidah itu nggak kelihatan. Ibadah kelihatan, zahirnya. Sholat, zakat, puasa, haji, jihad, baca Quran, zikir, kelihatan. Yang kelihatan itu ibadah, yang kelihatan itu Islam, yang tidak kelihatan itu batin di dalam, iman. Jumpa kita sama-sama orang Indonesia, sama bentuk rupanya, sama wajahnya. Tak tahu kita mana yang percaya sama Allah, mana yang tak percaya sama Allah. Dari mana kita tahu? Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang satu langsung pergi uduk ke masjid. Oh, inilah dia seimbang antara sahihul aqidah dengan sahihul ibadah. Yang ketiga, mujahadah. Mujahadah orangnya bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam segala hal. Allah suka kepada orang yang bersungguh-sungguh. Innallaha yuhibbu 'abdan idza 'amila 'amalan ayyutqinahu. Allah suka melihat seorang hamba kalau dia melakukan sesuatu dia bersungguh-sungguh. Mujahadah. Wajahidu fi sabilillahi haqqa jihadih, bersungguh-sungguhlah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim? Maukah kamu aku tunjukkan suatu ibadah yang dapat menyelamatkan kamu dari azab Allah? Tu'minuna billah, beriman kepada Allah, wa tujahiduna fi sabilillah, bersungguh-sungguh mengerahkan segenap fi sabilillah, bi amwalikum, dengan hartamu, wa anfusikum, dengan nyawamu, dengan dirimu. Jadi ini sekarang generasi ini kurang bersungguh-sungguh. Leha-leha, kongko-kongko, nongkrong-nongkrong, nyantai-nyantai, dari pagi sampai petang sampai malam nonton, ketemu sana. Hari Sabtu, hari Ahad minta duit sama mak sama ayah, mau apa? Healing. Sikit-sikit healing, sikit-sikit healing. Healing itu penyembuhan untuk orang sakit jiwa. Cobalah tulis di Google tuh. Apa arti healing? Cobalah tulis. Healing itu penyembuhan untuk orang yang stres. Orang kita ini suka kali membuat satu istilah yang dia pun tak paham. Lagi kemana? Lagi healing. Berarti kau sakit jiwa. Healing, penyembuhan. Healing itu penyembuhan orang sakit. Mana ada istilah kita sakit? Kita sholat, kita puasa, kita zikir, kita baca Quran. Mana ada? Kami dulu belajar di pondok, tak ada healing-healing. Saya belajar di Deli Serdang, Sumatera Utara. Emak ayah saya di Riau. Setahun sekali dia datang menjenguk. Tak ada healing-healing. Sehat saya sampai sekarang, hidup saya sampai sekarang. Habis itu ke Mesir, 4 tahun saya baru pulang. 4 tahun tak balik kampung. Sehat, tak ada healing-healing. Ini baru berangkat 6 bulan balik. Ustaz Somad, tolong nasihati anak saya ini. Saya pun kasihlah nasihat. Kau mesti bersungguh-sungguh, mujahadah. Saya dulu di Mesir 4 tahun gak pulang. Siap Pak Ustaz. 6 bulan pulang. Tiap bulan minta kirim sambal pakai paket. Apa ini? Mental kerupuk. Yang membuat orang sukses itu bukan universitas. Yang membuat orang sukses itu adalah universitas penderitaan. From zero to hero. Orang-orang hebat itu kalau kita baca sejarah hidupnya, itu semua adalah mujahadah, kerja keras. Dari pagi sampai petang sampai malam megang handphone, nonton,
habis film satu, film berikutnya, habis itu nyantai, perut mau kenyang, duit mau banyak, hidup mau tenang, adem ayam tentram, tak bisa ada pukulan hidup sedikit, stres, eling. Apa ini generasi sakit? Gimana Indonesia mau bebas dari penderitaan? Kalaulah generasi begini dulu yang menghadapi Belanda, ini kita sampai sekarang belum merdeka lagi. Cobalah baca bagaimana Bung Tomo, bagaimana perjuangan Presiden Insinyur Soekarno, bagaimana perjuangan pahlawan kita Teku Umar, bagaimana diasingkannya Cut Nyadin, Cut Mutia, bagaimana Syekh Yusuf Al-Makassari dari Makassar, bagaimana Sultan Hasanuddin, bagaimana Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Tambusai. Ini orang-orang yang mujahadah semua. Muhammad Al-Fatih itu, ada yang bilang umur 20, ada yang bilang umur 21, ada yang bilang umur 19, menaklukkan Konstantinopel. Anak muda yang luar biasa. Usamah bin Zaid itu menjadi panglima perang, diangkat Nabi umurnya 18 tahun. Jangan bayangkan Islam ini dipimpin orang-orang tua, atu-atu, jenggotnya putih. Ini anak-anak muda yang mujahadah. Khalid bin Walid, mujahadah. Ali bin Abi Thalib, mujahadah. Umar bin Khattab, mujahadah. Salman Al-Farisi, mujahadah. Cucu Nabi dua-duanya mujahid. Al-Hasan mujahid, Al-Husain mujahid. Mati syahid. Nah, jadi bukan sekedar, kalau benar akidahnya, maka mujahadah, tak takut dia pada mati. Anak manja, anak mama, mengikat tali sepatu pun tak bisa, nyuci piring pun tak bisa, menyuap nasi pun tak bisa, mati aja lah. Untuk apa lama-lama hidup? Menghabiskan harta orang tua, menyusahkan aja. Inilah generasi yang zaman sekarang ini. Habis makan, mengangkat piring di atas mejanya pun tak bisa. Saya sampai hari ini, habis makan, tetap saya angkat piring saya ke belakang. Mangkuk saya sampai sekarang terbawa-bawa. Kenapa? Dari kecil diajarkan begitu. Kadang di tempat undangan pun saya bawa. Ustaz, lupa kita. Kenapa? Allah bisa karena biasa. Terbiasa kita. Kami terus terang, ada orang yang begitu mujahadah itu karena anak emaknya 15, 20 tak terurus. Kalau saya tidak, saya anak pertama. Adik saya satu orang, kami berdua di keluarga. Tapi dididik dengan mujahadah. Dikirim sekolah jauh-jauh. Kirim ke Medan, kirim ke Mesir, suruh ke Maroko, jauh dari orang tua. Dulu memang terlintas juga di pikiran, apalah ini orang tua nih. Anak cuma 2, kenapa jauh-jauh? Tapi sekarang baru paham. Saya pun dengan anak saya akan begitu juga. Ponakan-keponakan saya, anak adik saya, masuk pondok ke Bogor. Anak saya sekarang masih SD. Nanti Hazik kalau udah masuk SMP, masuk pondok, tak ada cerita, tak ada manja-manja. Supaya apa? Supaya dia belajar mujahadah, mujahid. Yang ketiga, wuduhul ghayah, sahihul aqidah, sahihul ibadah, mujahadah. Yang keempat, wuduhul ghayah, jelas arahnya. Kemana arah kamu ini? Ini banyak sekarang orang tak jelas arahnya. Kau mau kuliah kemana? Ya kemana angin berhembus sajalah. Rencana habis S1, habis tamat ini mau kemana? Saya kumpulkan beberapa anak. Saya tanya, kau mau kemana habis tamat SMA ini? Enggak tahu Pak Ustadz. Kau mau kemana? Enggak tahu Pak Ustadz. Enggak jelas ini. Saya kelas 3 SMP, kelas 3 SMP, umur 15 tahun, datang saya ke Masjid Raya, Imam Masjid Raya Medan. Saya kalau ingat itu sekarang lucu sendiri saya. Saya bayangkan ada anak kelas 3 SMP tiba-tiba datang menjumpai saya, belum ada lagi. Saya dulu begitu, kelas 3 SMP, datang saya ke rumah Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib, Imam Besar Masjid Raya Medan, di Simpang Limun rumahnya Medan. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Siapa? Aku Abdul Somad. Mau apa?
Saya mau ke Mesir, saya mau ke Arab, saya tak tahu saya Mesir. Pokoknya mau ke Arab. Kelas berapa kau sekarang? Aku kelas 3 SMP. Kau selesaikan dulu sekolah. Selesaikan dulu, nanti baru datang kemari ya. Jadi saya dulu rupanya kelas 3 SMP udah ada keinginan saya harus sekolah ke Arab. Tak tahu Arab mana, pokoknya ke Makkah, ke Madinah, ke Yaman, ke Mesir, ke Sudan, ke Maghribi, yang penting Arab. Jadi dalam pikiran saya sudah terbentuk, saya mau kuliah. Saya mau S1, saya mau S2, saya mau S3. Kalau saya sudah punya ijazah S3, saya mau melamar jadi dosen di Brunei, di Malaysia. Nanti kalau saya udah punya duit, saya mau membahagiakan emak, mau bawa dia umroh, mau bawa dia jalan-jalan, mau buatkan dia rumah, mau bahagiakan dia. Jadi yang saya lakukan sekarang ini, itu semua adalah tujuan hidup saya. Jadi jamaah kalau datang dia ke Pekanbaru, ke kampung, ke Ma'had Az-Zahra, dia tengok ada rumah oma. Apa ini Ustadz? Itu cita-citaku dulu. Aku mau membahagiakan orang tua. Walaupun dia udah tak ada lagi, udah meninggal. Tapi insya Allah setiap tamu yang datang, kasih minum teh, jam makan kasih makan, mengalir pahalanya insya Allah. Karena itu cita-cita dulu. Semua yang saya cita-citakan dulu dapat. Cita-cita ingin jadi dosen di Malaysia. 1 tahun 2 kali saya Malaysia. Kampus-kampus, masjid-masjid, kantor-kantor semua. Saya ingin dosen di Brunei. 1 tahun 2 kali saya ke Brunei. Singgah-singgah kemana-mana. Kalau saya mengajar di Brunei, di Malaysia, rumah kampus, rumah kampus, rumah kampus, rumah kampus. Tak bisa saya masuk ke pedalaman. Sekarang saya bisa ke Malaysia terbang, saya bisa ke Brunei, saya bisa ke Sabah, saya bisa ke Sarawak. Tapi saya juga bisa ke suku pedalaman, suku Akit, suku Laut, Talang Mama. Saya bisa ke Durian Cacar, saya bisa penggalangan dana.